Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada di sini Tuhan. Kalau kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang kenal sama Tuhan dan menyebarkan kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bicara sama kami Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Roh Kudus, bicaralah sama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Cukup. Di dalam tas ada, saya lupa bawa. Saya nggak akan sulap hari ini ya. Kenapa ada ember juga bukan karena panggung kita bocor. Tapi hari ini kita akan bicara soal devoted each other, soal komunitas. Teman-teman, kalau yang suka bola pasti tahu bahwa ini adalah slogan dari salah satu klub. Ada yang tahu ini slogan dari klub apa? Apa? Liverpool. Liverpool punya slogan "You'll never walk alone". Kamu nggak akan jalan sendirian. Nah, saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan pendukung Liverpool. Jadi saya agak sakit hati sebenarnya waktu tulis ini di depan. Tapi rasanya slogan ini yang paling cocok untuk bulan ini. Kenapa? Karena dibilang ini, kamu gak akan sendirian. Karena Tuhan, kita akan nanti lihat bahwa Tuhan pengen kita punya teman untuk jalan di dalam Tuhan. Tuhan gak pernah rancang anak-anak Tuhan untuk jalan sendirian. Nah, oke, sebentar ya, lupa diiniin. Sip. Nah, tapi gini, saya mau mulai dengan satu ilustrasi. Tahukah teman-teman bahwa apa yang masuk, apa yang kita lihat itu akan menentukan apa yang keluar. Saya punya sebuah gelas. Gelas ini kosong. Lalu saya punya satu botol. Ini isinya kopi by the way. Jadi ini bersih. Tidak lengket, tidak mengotori panggung saudara. Kalau saya isi sama kopi, yang keluar dari gelas ini apa? Kopi. Bisa nggak saya isi kopi keluarnya Coca-Cola? Nggak bisa. Kenapa? Apa yang saudara masukin ke dalam gelas itu yang keluar. Gitu juga dengan hidup kita. Apa yang masuk ke hidup saudara itu yang akan menentukan apa yang keluar dari kamu. Sehari-hari kita dengar apa, kita lihat apa, itu yang akan keluar. Waktu kita punya sehari-hari kita dengarnya apa? Orang ngomongnya bahasa binatang. Waktu sehari-hari kita dengar teman-teman kita manggil orang lain dengan sebutan-sebutan binatang, maka tinggal tunggu waktu, kata itu juga akan keluar dari mulut kita. Waktu teman-teman kita komunitas game semua, gamer semua, maka apa? YouTube yang kita cari semua soal game, tinggal tunggu waktu sebenarnya kita akan jadi gamers juga. Kenapa? Karena apa yang kita masukin ke dalam gelas pikiran kita, itu yang akan keluar dari gelas pikiran kita. Masalahnya seudah bertobat pun gelasnya gak langsung dikosongin. Gimana cara supaya pikiran kita jadi sesuai dengan firman Tuhan? Teman-teman gak bisa dicuci otak lalu besok pagi langsung hilang kan pikirannya kan? Caranya cuma satu, isi sama air yang bersih. Kalau kita isi dengan air yang bersih, lama-lama dia lebih bening. Lama-lama kopi tadi yang di sini nggak sepekat pertama, dia akan mulai lebih bening. Lebih bening, dan kalau diterusin itu akan terus jadi lebih bening lagi, bahkan sebenarnya akan hampir jadi putih, jadi air bersih.
Kenapa Tuhan pengen kita ada di komunitas? Kenapa? Supaya ngisi apa yang ada di pikiran kita dengan apa yang Tuhan pengen, dengan firman Tuhan. Selama kita banyak bergaul sama teman-teman yang gak kenal Tuhan, maka pikiran apa yang dimasukin ke dalam kita? Hey, jangan nurut sama mama papa, mereka gak ngerti kita. Hey, game lebih menyenangkan dibanding ikut komit. Hey, main ini lebih seru, nonton pornografi lebih asik dibanding baca firman. Masukin itu semua, maka gelas kita akan keisi sama hal yang gak sesuai firman Tuhan. Dan kalau teman-teman baca Alkitab dibilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati itu bicara apa? Kalau di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, waktu Alkitab bilang hati, sebenarnya artinya apa? Pikiran, perasaan, sama kehendak. Di mana kita masukin pikiran kita? Sekarang apa yang kebanyakan kita lihat? YouTube game, YouTube soal apa? YouTube bola, YouTube yang lain kita banyak lihat, tapi pertanyaan gini, berapa banyak kita masukin firman Tuhan di dalam otak kita? Karena percayalah teman-teman, survei membuktikan bahwa alasan logis pertemanan akan menentukan masa depan kamu. Di mana kamu bergaul itu cuman bukan gini, saya senangnya sama siapa. Ini dari koran kan, ini dari berita IDN Times bilang gini, kamu gaul sama siapa, saya akan bisa kasih lihat masa depan kamu kayak apa. Kalau kita gaul sama orang yang ngerokok, 80-90% kita akan bisa bilang gini, kamu akan jadi perokok. Saya enggak, mungkin enggak, atau mungkin ini, mungkin belum. Waktu kita bergaul sama orang yang seneng sama pornografi, maka 90% kamu akan jadi orang yang seneng sama pornografi. Tapi sebaliknya, waktu kita ada di tempat di mana orang-orang mengasihi, saling menghormati, maka 90% kamu akan jadi orang yang mengasihi orang lain dan menghormati orang lain. Kenapa? Karena dalam pergaulan itulah kita masukin ke otak kita pikiran-pikiran itu. Waktu kita bergaul dan kita cuma lihat gini, iya ya, memaki orang adalah hal yang bagus, yang menyenangkan ya. Waktu saya sekolah, saya lebih gendut dari sekarang. Teman-teman saya manggil saya apa? Waktu saya sekolah saya dipanggil apa? Gendut berprotein. Saudara, senang gak dipanggil begitu? Enggak. Tapi hari ini saya bersyukur. Kenapa? Karena ternyata protein itu bagus buat badan. Orang yang nge-gym tahu bahwa kamu harus makan protein lebih banyak gitu kan. Tapi gini, waktu saya ada di tempat orang yang seneng ngatain orang, manggil orang pakai sebutan-sebutan yang bukan namanya, maka apa? Saya juga manggil yang sama teman saya. Karena di mana saya bergaul, itu yang menentukan saya akan jadi seperti apa. Makanya penting, kalau teman-teman mau jadi orang yang sukses, bergaulah sama orang yang punya karakter yang bagus. Saya pernah ada di tempat, di pergaulan di mana nyontek itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau nggak nyontek malah aneh. Teman-teman, waktu zaman dulu, zaman saya sekolah, salah satu guru ulangannya itu pilihan ganda. Dan sekali ulangan soalnya cuma 12. Seru gak? Gampang, cuma 12 kan? Apa yang terjadi? Dan soalnya dibacain sama gurunya. Ya, nomor 1. Soalnya ini pilihannya A, ini, B ini, C ini, D ini. Jawab. Kita tulis. Terus dia bacain lagi nomor 2. Itu waktu ulangan ya. Saya duduk di belakang. Tahu apa? Dari paling depan kode itu udah ke belakang. Jadi kalau yang depan batuk, semua batuk. Kalau batuk artinya jawabannya A. Jadi tiba-tiba di nomor itu semua jadi batuk. Semua. Paling nanti kita apa? Kita bedain 1-2 nomor supaya gak ketahuan. Waktu semuanya nyontek, apa yang saya lakukan? Buat saya jadi gini, nyontek jadi gak salah kayaknya. Semua orang aja nyontek.
Dan itu keterusan sampai gede. Kalau mau lepas dari nyontek gimana? Jangan ada di situ. Gak bisa. Sulit sekali kita lepas dari kebiasaan buruk yang teman-teman kita semua lakuin. Kenapa saya seumur hidup gak pernah bolos? Kenapa saya gak pernah bolos? Karena teman-teman saya bukan teman-teman yang suka bolos. Kenapa teman-teman saya suka bolos? Karena lingkungannya semuanya bolos. Pertanyaannya gini, hati-hati memilih siapa teman kamu. Tapi kita berpikir gak dengan siapa sekarang kita bergaul? 1 Korintus 15 ayat 33 bilang apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Survei membuktikan orang yang merokok karena ditawarin sama temennya itu mencapai 70-80%. Kenapa orang nyobain ngerokok? Karena teman-teman yang ngerokok. Gak asik, banci kamu kalau gak ngerokok. Kalau kamu gak mau merokok, jangan gaul sama orang yang ngerokok. Penting banget untuk kita memperhatikan dan memilih dengan siapa kita bergaul. Lihat, bergaul jangan cuman gue cocok sama lu, enggak, karena sifat dia akan tertular sama kita. Tapi kan sifat saya juga bisa tertular sama dia. Iya, kalau punya sifat lebih banyak, yang punya sifat itu lebih banyak maka baru ketular. Kalau yang seneng nyonteknya lebih banyak, pasti ketular. Orang yang gak suka bola tapi komunitasnya semua suka bola, pasti lama-lama jadi suka bola. Kenapa? Nongkrongnya sambil nonton bola. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Coba cek teman-teman kita. Benar gak mereka punya sifat yang baik untuk masa depan kita. Dan ternyata dengan siapa kita bergaul bukan cuma buat masa depan kita aja, tapi Tuhan juga perhatiin dengan siapa kita bergaul. Teman-teman boleh lihat ke depan, kita baca ayatnya sama-sama. Oke ya, fokus dulu ke depan, kita baca ayatnya sama-sama. Yohanes 13 ayat 33, 3, 2, 1. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi kamu akan ke tempat aku pergi. Ayat 34, 3, 2, 1. Dengan demikian, bisa nggak saling mengasihi dilakukan cuma oleh satu orang? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kata saling itu artinya harus ada lebih dari satu orang untuk bisa saling, betul? Kalau kita mau saling menyuapi, berarti minimal harus ada 2 orang. Saya suapi kamu, kamu suapi saya, baru namanya saling mengasihi. Apa ciri murid Kristus? Ayat 35 bilang apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan gak pernah rancang murid Kristus untuk hidup sendirian. Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu gak akan sanggup hidup sendirian. Kalau kamu mau jadi murid Tuhan, punyai komunitas. Disitulah baru kita bisa saling mengasihi. Tuhan yakin betul, waktu ada teman kamu akan punya kekuatan yang lebih baik, kekuatan yang lebih kuat untuk kita jalan sebagai murid Tuhan yang mau belajar hidup sesuai firman Tuhan. Ada dalam komunitas yang tepat bukan cuma menentukan gaya hidup kita, masa depan kita, tapi itu juga bagian dari gaya hidup kita sebagai murid Kristus. Jadi hari ini saya mau dorong ini, yuk mulai cari teman yang sama-sama cinta Tuhan. Di sini ada namanya komit, yuk ikut, yuk join. Yuk mulai tertanam, mulai punya pergaulan teman-teman yang bisa sharing. Saudara, kalau salah satu leader saudara, saya teman sama Koko Gary, itu dari zaman saya SMP. Dari zaman saya kelas 1 SMP. Dia salah satu teman yang saya temuin waktu mosnya SMP.
kita ngobrol sampai sekarang. Berarti mungkin saya SMP tahun berapa ya? Wah udah gak tahu ya. 20 tahun mungkin. Saya berteman sama Koko Geri. Dan sampai sekarang kita masih gini. Ketemuan yuk, kenapa? Saya lagi pusing nih. Saya udah punya anak, dia udah punya anak, kita udah menikah. Kenapa? Kita tetap perlu komunitas yang bisa saling ini. Saya lagi pusing, doain saya ya. Saya lagi pusing, kira-kira saya harus gimana ya? Punya temen itu kebutuhan kita sepanjang usia kita. Kalau temennya gak benar, oh kamu lagi pusing, udah ikut saya aja. Kenapa? Udah, kita mabuk aja, kita apa aja. Mau jadi apa kamu? Jadi pemabuk. Tinggal tunggu waktu kamu akan jadi pemabuk. Firman Tuhan bilang gini, cari komunitas di mana kita bisa saling mendoakan, bisa saling mengasihi. Saya harus ada di komunitas yang kayak apa? Firman Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Cari komunitas yang mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kayak apa sih Yesus mengasihi? Kita lihat. Yesaya 53 ayat 2 dibilang apa? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga ia memandang kita. Kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Teman-teman, Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan Yesus bisa milih gak pengen jadi kayak apa? Bisa? Bisa milih gak? Tuhan Yesus pengen mukanya kayak artis K-pop, bisa gak? Bisa gak? Bisa. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia tidak tampan. Kenapa dia pilih untuk datang ke manusia, dia ambil wajah yang gak tampan. Supaya apa? Supaya kamu yang merasa gak tampan, ada temennya. Kita bisa bilang gini, Tuhan tapi gue gak setampan yang sana. Tuhan gue gak seganteng Koko ini. Tuhan gue gak secantik artis ini. Tuhan mau bilang gini, iya dan gue ngerti perasaan kamu. Saya memilih lahir dengan bentuk seperti ini supaya bilang gini, saya ngerti dan saya ngalamin. Orang gak ngelihat saya. Teman-teman kalau teman-teman lihat film yang ada Tuhan Yesusnya ganteng, itu tidak Alkitabiah. Karena Alkitab bilang apa? Dia gak tampan. Semaraknya pun tidak sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga menginginkannya. Kalau kita jalan di mall, kalau cowok-cowok jalan di mall, terus ada cewek yang cantik lewat, apa yang dilakukan? Kita stop dulu kan? Waktu udah lewat kita stop terus apa? Lihat belakang. Benar gak? Cewek-cewek kalau ngelihat ada cowok ganteng di mall lewat papasan, ganteng, wangi, apa yang dilakukan? Jalan terus, agak jauh terus apa? Lihat ke belakang, benar gak? Pengen lihat itu siapa yang tadi lewat. Firman Tuhan bilang ini, kalau Yesus lewat di depan kita, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia memilih untuk jadi orang yang semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Supaya apa? Supaya dia mau bilang gini, hey gue ngerti apa yang lu rasa. Kamu gak punya banyak teman, saya ngerti perasaan kamu. Dia dihina dan dihindari orang. Kenapa dia memilih dihina dan dihindari orang? Supaya dia bilang gini, kamu dihina sama teman-teman kamu. Yesus bilang gini, aku sengaja datang. Aku sengaja mengizinkan diriku dihina. Tuhan bisa cegah gak dia dihina? Bisa. Teman-teman, kalau kita lihat cerita Tuhan Yesus, dia Tuhan yang jadi manusia. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang jadi ciptaan. Lalu apa? Ciptaannya nolak dia. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, waktu saya mau disalib, saya bilang gini, ini orang-orang keterlaluan banget ya. Gua Tuhannya, saya Tuhannya. Dan kamu bilang gini, salibkan dia, kamu mau bunuh saya, terlaluan kalian. Saya rubah semua jadi kodok. Bisa gak?
Bisa. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Kenapa? Karena kalau Tuhan lakukan itu, dia batal disalib dan kita gak punya harapan untuk bisa selamat. Kenapa Yesus mengizinkan dirinya dihina? Supaya kita punya harapan bahwa lewat penyalipan dia kita bisa selamat, kita bisa datang sama Bapa. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang dia tanggung, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita yang mengira ini orang kena kutuk. Zaman dulu salib itu lambang kutuk dari Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Hei, Yesus mengasihi kita bukan cuman dengan cara nemenin kita aja. Yesus mengasihi kita dengan aksi, dengan hidupnya. Nah harusnya tadi dibilang apa? Kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi. Cari komunitas yang mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dengan mau berkorban dan mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus melakukannya yang sama kepada teman-teman kita. Kalau kita ada di komunitas dan kita bilang gini, saya ada di komunitas ini, saya komit ada dalam pertemanan ini, apa yang harus kita lakukan? Kasihilah teman-teman kamu seperti Yesus mengasihi. Apa ciri kasih dari Yesus? Dia mau berkorban. Kita bukan cuma mau ngambil, hei kamu punya apa? Gua mau berteman sama kamu, tapi syaratnya satu, bayarin gua minum ya. Tapi syaratnya satu, temenin saya ya. Saya kesepian di rumah, kamu temenin saya ya. Enggak. Cara Yesus mengasihi apa? Kamu butuh apa? Apa yang bisa saya tolong buat kamu? Kalau kita dalam pertemanan, kita dalam komunitas, apa yang Yesus lakukan? Ampuni dosa orang-orang yang salah sama kita. Ada di sini yang nggak pernah berbuat dosa dari lahir? Ada di sini yang nggak pernah berbuat dosa dari lahir? Ada yang nggak pernah ngebohong seumur hidupnya? Kalau Yesus sudah ampuni kita, kenapa kita nggak mengampuni teman-teman kita? Yakin nggak dosa kita lebih kecil dibanding dosa teman-teman kita? Tuhan Yesus bilang gini, nggak cuma waktu kamu ngomong kamu dosa, waktu kamu mikir yang tidak sesuai firman Tuhan itu sudah dosa. Coba hitung berapa dosa kita. Dan Yesus mau mati untuk tebus dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan hari ini, pagi ini. Mulai dari ngedumel, marah sama mama, berantem sama papa, berantem sama adik kakak. Hei. Tapi Yesus mau bilang gini, kamu salah. Iya. Tapi walaupun kamu salah, aku mau tetap disalib buat tebus dosa-dosa kamu. Kalau kita ngerti kita udah ditebus, maka sebenarnya gini, kita punya kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang ada di dalam pertemanan kita. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Teman-teman, apa sih memberi hormat? Memberi hormat kalau kita lihat bahasanya, bahasa aslinya dibilang gini, menganggap orang lain lebih penting dibanding kita. Kalau kamu saling memberi hormat gimana? Bukan berarti nanti ketemu di jalan begini ya. Oh ketemu begini terus aja, kita bukan tentara. Saling memberi hormat artinya gini, menganggap orang lain lebih penting. Kalau di sini kita ada dalam satu komunitas, nanti di luar kita keluar buka pintu, apa yang dilakukan? Yang lain lebih penting, kasih jalan buat orang lain. Lift cuman ada satu, yang keluar banyak, apa yang dilakukan? Silakan duluan. Kalau perlu saya naik tangga, yang lain pakai lift. Itu namanya saling menghormati. Tuhan pengen kita ada dalam komunitas yang saling mengasihi dan saling menghormati. Gak usah aneh-aneh, yuk praktek yang paling simpel.
dahulukan kepentingan orang lain dalam pertemanan kita, dalam kehidupan kita. Mengapa saya harus hidup berkomunitas? Yang pertama, karena ini gaya hidup muridnya Yesus. Murid Yesus dibilang ini, oh gaya hidup murid Yesus seminggu 3 kali ada di gereja, ada di Alkitab. Gaya hidup murid Yesus hatam ayat dari Kejadian sampai Wahyu, itu bagus? Bagus. Tapi Yesus sendiri ajar gini, kamu murid Yesus, cirinya apa? Kamu harus saling mengasihi. Yang artinya kita hidup dalam komunitas. Yang kedua, komunitas akan mempengaruhi kebiasaan dan masa depan saya. Kalau teman-teman mau jadi orang yang mencapai cita-cita, mulai pikir dengan siapa saya bergaul. Itu gak terjadi seketika. Karakter saya tidak terjadi seketika. Kebiasaan saya gak terjadi seketika. Yuk pikirin, kamu mau jadi apa? Dan kamu harus bergaul sama siapa? Komunitas seperti apa yang harus saya ikutin? Yang mau saling berkorban buat orang lain. Yang mau saling mengampuni sesamanya. Kenapa? Di komunitas, termasuk sesama anak Tuhan, pasti ada yang bikin salah. Dan pasti saya juga bikin salah. Mau gak kita saling ampunin teman-teman kita? Yang ketiga, komunitas yang saling mementingkan kepentingan orang lain. Yuk bangun komunitas saling berkorban, saling mengampuni, saling mementingkan kepentingan orang lain. Tuhan bilang gini, hey, jalannya udah saya kasih ya. Kamu mau sukses, kamu mau apa, jalannya udah saya kasih ya. Kamu jadi anak Tuhan, jalannya udah saya kasih ya. Dan Tuhan bilang gini, teman-temannya udah saya kasih juga ada di sekitar kita. Cuman kadang-kadang mungkin gini, lebih asik sama yang ngajak saya main game dibanding sama yang ngajak saya baca Alkitab. Main game gak salah ya teman-teman. Saya sampai hari ini masih main game. Saya masih main PS sampai hari ini. Tapi pertanyaannya gini, punya gak komunitas yang ngingetin kamu main game udah kelamaan loh. Ada waktunya kita main, ada waktunya kita serius. Kenapa? Mau jadi apa kamu? Yuk, sekarang bolanya ada di kita. Mau gak masuk ke komunitas yang saling mengasihi dan menghormati? Mau gak belajar jadi agennya kasihnya Tuhan? Supaya tadi kayak lagu yang kita nyanyiin. Orang yang gak kenal Tuhan akan bisa kenal Tuhan lewat hidup kita. Hidup yang kayak apa? 3 tadi. Mau berkorban, mau mengampuni, dan mementingkan kepentingan orang lain. Saya selesai, selalu ingat pesan terakhirnya, apa yang kamu masukin ke gelas kamu. Hari ini apa yang kamu nonton? Hari ini apa yang kamu dengar? Hari ini apa yang kamu chattingin? Itu yang masuk ke gelas kamu. Dan jangan heran kalau hal yang sama itu yang akan keluar dari hidup kita. Yuk mulai masukin yang baik, yang kudus, yang berguna, yang Tuhan pengen ke gelas kita. Maka kasih Tuhan juga akan keluar dari hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami belajar bahwa komunitas itu bisa Tuhan pakai dengan begitu signifikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami belajar apa yang kami obrolin sama teman-teman kami, itu yang akan membentuk kami. Waktu kami gak serius sama Tuhan, maka kami akan dibentuk jadi pribadi yang merendahkan Tuhan. Waktu pikiran kami cuma main, maka kami itu yang akan keluar dari hidup kami. Waktu kebiasaan buruk, waktu kami ada di komunitas yang cinta Tuhan dan kami percaya, maka komunitas itu akan membentuk kami juga jadi orang yang cinta Tuhan, yang punya karakter yang baik, yang punya hidup yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang jadi
agen kasihnya Tuhan buat sesama kami. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang mau belajar hidup meneladani hidupnya Yesus. Di mana kami mau saling mengasihi dan menghormati. Pimpin kami, berikan kami komunitas yang baik Tuhan. Karena kami mau komit hidup dalam komunitas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.